Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meringankan langkahnya datang kemari untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Saya mau nanya nih sama teman-teman, sebelumnya udah ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum ada juga ya di sekolah pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, karena teman-teman belum tahu apa itu bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi atau wawasan baru dari topik yang akan kita bahas nantinya. Adapun tujuan dalam bimbingan kelompok yaitu sebagai pengenalan diri pribadi, berani mengemukakan pendapat di depan umum, serta berani menanggapi pendapat orang lain, mengembangkan bakat dan minat, serta memiliki sikap tenggang rasa di antara sesama anggota kelompok. Adapun tata cara dalam pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu membentuk setengah lingkaran seperti yang teman-teman lakukan ini, atau membentuk lingkaran penuh. Jadi tujuan dalam pembentukan lingkaran ini nantinya agar teman-teman dapat saling mengenal satu sama lain, dan apabila nantinya dalam menyampaikan pendapat bisa dipahami oleh setiap anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok nantinya ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu dimana ketika teman-teman ingin mengemukakan pendapat atau menanggapi pendapat dari orang lain, teman-teman harus mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman boleh mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat dari orang lain secara lugas, terbuka, dan tanpa paksaan. Di dalam bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini, nantinya apabila ada hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi, teman-teman sekalian harus menjaga kerahasiaannya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Cukup saya sebagai pemimpin kelompok dan juga teman-teman sebagai anggota kelompok serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal-hal pribadi tersebut. Apakah teman-teman sekalian sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Baiklah, jika teman-teman sudah paham, di sini kita akan melakukan sesi perkenalan. Pasti teman-teman belum pada kenal kan di sini? Nah, karena teman-teman belum pada kenal, kita akan melakukan perkenalan diri. Perkenalan akan dimulai dari saya. Nantinya teman-teman menyebutkan nama lengkap, sekolah, sama cita-cita. Ya, perkenalan dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Lilis Malini. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Nah, sekarang silakan. Nama saya Fadli Ramadan. Sekolah saya SMP 1 Negeri Padang. Perkenalkan, saya Diki Fahrijal, asal sekolah saya SMP Negeri 1 Padang. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Nama saya Aditya Syafrita Musa. Nama sekolah saya SMP Negeri 1 Padang. Cita-cita saya poluan. Perkenalkan, nama saya Cici Sinta. Asal sekolah saya MTS Nurul Hidayah. Cita-cita saya menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Sela Adriana. Nama sekolah
dan udah kita sebutin juga tadi cita-cita kita masing-masing. Semoga nantinya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, dan semoga Allah mempermudah jalan kita untuk mencapai cita-cita kita. Amin. Nah, untuk lebih mengakrabkan diri, kita akan bermain rangkaian nama. Nah, di sini Fadli akan menyebutkan namanya. Setelah itu orang kedua menyebutkan nama orang pertama, baru menyebutkan namanya. Tuh, paham? Mainan akan kita mulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Fadli. Pati Diki. Fadli, Diki, Adel. Fadli, Diki, Adel, Cici. Fadli, Diki, Adel, Cici, Sela. Fadli, Diki, Adel, Cici, Sela, Lilis. Nah, alhamdulillah. Karena kita udah saling mengenal satu sama lain, di sini saya akan menjelaskan kembali hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu apabila nantinya teman-teman ingin menyampaikan pendapat atau menanggapi pendapat dari orang lain, teman-teman harus terlebih dahulu mengangkat tangannya, baru menyampaikan pendapat dan tanggapan yang ingin disampaikan. Apabila ada hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi, teman-teman harus merahasiakannya dari kelompok lain. Cukup saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal-hal pribadi yang kita laksanakan pada bimbingan kelompok. Teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Baiklah, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok nantinya ada 2 topik. Yang pertama topik bebas, di mana topik bebas ini disampaikan oleh setiap anggota kelompok. Topiknya itu bisa tentang kenakalan remaja, penggunaan narkoba, tawuran, dan lain-lain. Kedua yaitu topik tugas. Topik tugas itu disediakan oleh pemimpin kelompok. Nah, dalam kegiatan kita pada hari ini, saya memilih topik tugas, yaitu tentang dampak penggunaan gadget. Nah, sebelum kita beralih ke topik, saya mau nanya nih sama teman-teman, ada nggak yang tahu apa itu gadget? Saya. Ya, silakan Cici. Gadget itu adalah alat komunikasi. Saya gadget itu adalah elektronik. Saya gadget itu adalah HP. Yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar. Gadget itu merupakan salah satu alat komunikasi yang dapat dibawa kemana-mana tanpa harus terhubung oleh stop kontak yang ada arus listriknya. Tadi kan kita sudah mengetahui apa itu gadget. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman, ada yang tahu nggak fungsi gadget itu apa? Silakan Adel. Untuk mencari informasi. Silakan. Sebagai media hiburan untuk berdandai. Nah, yang disampaikan teman-teman tadi sudah benar ya fungsinya. Jadi, gadget itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Misalnya nih, kita punya saudara yang jauh gitu. Kita nggak mungkin menempuh perjalanan ke sana, apalagi sekarang kan masa pandemi gitu kan. Jadi, dengan adanya gadget kita bisa melakukan tatap muka tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa video callan, kita bisa chattingan, atau kita bisa melakukan via telepon. Selain untuk alat komunikasi, juga bisa sebagai media hiburan. Contohnya kita bisa nonton YouTube, kan banyak tuh konten-konten di YouTube yang bisa kita lihat, yang dia bisa menghibur kita, atau bisa juga kita bermain game seperti game online, Mobile Legends, PUBG, atau game-game lainnya. Selain itu, juga bisa sebagai media untuk menambah wawasan atau mencari informasi. Seperti kita bisa browsing di Google, cari pelajaran yang mungkin kita belum mengerti. Karena kan selama pembelajaran daring ini, kita belajarnya melalui handphone. Guru juga tidak terlalu memberikan penjelasan, jadi mau nggak mau kita harus belajar sendiri.
cari bahan sendiri. Nah, caranya itu tadi kita memanfaatkan gadget dengan cara browsing di Google, atau bisa juga kita pakai aplikasi Ruang Guru atau aplikasi Brainly. Di sini saya mau nanya nih, teman-teman semua udah pada punya gadget kan? Sudah. Teman-teman ada yang tahu nggak berapa jam dalam sehari kita itu baiknya memakai gadget? Silakan. 3 jam. 2,5 jam. 4 jam. 5 jam. 3 jam. Nah, berdasarkan pendapat dari teman-teman sekalian, bahwasanya dalam penggunaan gadget itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan yang tinggi. Penggunaan yang tinggi itu di atas 3 jam. Yang kedua, penggunaan sedang. Penggunaan sedang itu sekitar 3 jam. Dia tidak lebih dari 3 jam, enggak juga kurang dari 3 jam. Yang ketiga yaitu penggunaan rendah. Kalau penggunaan rendah ini dia di bawah 3 jam. Berarti mau dia cuma 2 jam, 1 jam, atau cuma 30 menit. Nah, seharusnya dalam penggunaan gadget sehari itu yang baik hanya 2-3 jam. Nah, dalam 2-3 jam itu teman-teman bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau dengan sahabat. Terus teman-teman bisa gunakan tuh untuk bermain game sebagai hiburan atau nonton video dari YouTube. Bisa juga digunakan sebagai mencari bahan untuk belajar. Jadi dalam penggunaan gadget itu yang baik dalam sehari itu hanya 2-3 jam. Itu sudah mencakup kesemuanya ya. Sudah untuk sebagai media hiburan, alat komunikasi, dan juga untuk mencari informasi untuk menambah wawasan. Tadi kan kita sudah bahas tuh apa itu gadget, fungsi gadget, dan durasi penggunaan gadget dalam sehari itu berapa jam. Di sini saya mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira dampak penggunaan gadget itu apa sih? Karena kan segala sesuatu yang kita gunakan pasti menimbulkan dampak. Nah, teman-teman ada yang mau kasih pendapat? Oke, satu-satu ya. Mulai dari Fadli. Buat pada sakit atau berusaha. Saya suka menyendiri. Nah, jadi yang disampaikan oleh teman-teman semua itu benar ya. Dalam penggunaan gadget ada 2 dampak. Yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatifnya itu ya dia suka menyendiri. Kenapa dia suka menyendiri? Karena dia menganggap bahwa gadget itu lebih enak gitu, lebih nyaman dia bermain dengan gadget daripada bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua yaitu gangguan susah tidur. Nah, di gangguan susah tidur ini pasti teman-teman sering nih ngelakuin ya kan, bilangnya mau tidur padahal di atas tempat tidur masih main HP ya. Itu menyebabkan kenapa kita susah tidur, pada akhirnya kita tidur malam terus paginya kita susah bangun. Nah, yang ketiga itu mata kita jadi rusak. Radiasi cahaya dari layar gadget itu bisa merusak mata. Makanya kalau kita sering-sering atau terlalu lama menatap gadget, mata kita tuh bisa sakit. Itulah yang menyebabkan mata kita jadi rabun. Habis itu dampak positifnya sebagai media komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang kedua yaitu bisa menambah informasi dan juga wawasan kita. Yang ketiga yaitu kita bisa menambah teman seperti di Facebook, Instagram, atau dari WA. Itu kan kita bisa berteman dengan banyak orang. Tapi dalam berteman kita juga harus pandai memilih gitu. Oh ya, satu lagi nih, dampak negatif dari penggunaan gadget, cyberbullying. Tahu apa itu
cyberbullying. Jadi cyberbullying ini salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Contohnya kayak di Instagram, Facebook, apalagi, pokoknya sosial media lah. Jadi cybercounseling ini dia kayak dibully atau dijahati sama teman-teman dunia mayanya. Kayaknya kalian udah pada jenuh nih. Jadi biar nggak jenuh, kita akan bermain game. Nah, jadi gamenya itu game acak nomor. Nah, di sini saya akan membagi nomornya masing-masing. Adli nomor 1, Kiki nomor 2, ada nomor 3, Cici nomor 4, Sela nomor 5. Nah, ingat ya nomornya masing-masing. Jadi nanti misalkan saya sebutin nomor 2 itu kan Diki tuh langsung nyambung ke nomor siapa, entah nomornya Cici atau nomornya Padli itu. Nanti yang nggak konsentrasi kita hukum ya, hukumannya membaca surah pendek. Oke? Siap? Siap. Kita mulai. Ya. Nomor 4, 2. Diki kita hukuman. Apa? Ya kan nggak konsentrasi kan? Iya. Nah, baca surah pendek. Terserah mau surah apa aja. Ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Oke, ayo lagi. kita mulai lagi ya. Siap-siap, konsentrasi. Nomor 3. 1, 4, 5, 1, 4. Nah, udah lambat. Nah, Fadli kena hukum. Baca surah terserah, mau surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, banyak sih surah. Al-Ikhlas saja. Kita mulai ya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Nomor 5, 2, 4, 3, 1, 2. 3. Udah, cukup. Nah, jadi dalam game tadi itu bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi setiap anggota kelompok. Jadi kan anggota kelompok kalian itu kan jadinya konsentrasi, jadi fokus sama nomornya masing-masing. Selain itu tujuannya juga mengingatkan kita untuk senantiasa menghafal surah-surah. Memang nampaknya sepele ya teman-teman, tapi kalau tidak kita biasakan untuk membaca surah-surah pendek, kita pasti juga bakal lupain. Jadi apapun kegiatan kita diusahakan untuk selalu
suka menyendiri dan menganggap gadget itu sebagai teman yang lebih asik daripada teman-teman kita. Kalau bisa dalam penggunaan gadget itu nantinya banyaklah nilai-nilai positif, jangan nilai-nilai negatifnya saja. Bisa ya teman-teman? Tadi kan kita sudah bahas topik tentang dampak penggunaan gadget. Nah, di sini saya mau nanya nih sama teman-teman, komitmen apa sih yang ditanamkan dalam diri setelah mengetahui dampak dari penggunaan gadget? Dimulai dari Sela. Saya berjanji tidak akan terlalu lama bermain gadget. Saya berjanji tidak akan bermain gadget lebih dari Saya berjanji tidak akan bermain gadget selama 24 jam. Saya berjanji tidak akan bermain gadget selama 6 jam. Nah, semoga komitmen yang teman-teman ucapkan dapat tertanam dan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terkhususnya pada saat menggunakan gadget. Nah, kegiatan bimbingan konseling kelompok pada hari ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, saya mau nanya sama teman-teman, apa sih pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Dimulai dari Fadli ya. Saya senang sekali dapat belajar dan mendapat teman banyak atau teman baru. Saya senang sekali mendapat ilmu dari teman-teman saya. Saya senang sekali karena mendapatkan pelajaran yang baru. Saya senang karena mendapat wawasan. Saya senang karena Setelah mendengar pesan dan kesan dari teman-teman, saya berharap semoga nantinya setelah bimbingan kelompok ini berakhir, teman-teman dapat menggunakan gadget dengan sebagaimana mestinya dan memiliki nilai-nilai yang positif. Ya, apakah bimbingan kelompok pada hari ini akan kita lanjut di lain waktu? Ya. Nah, jika iya, nanti saya akan informasikan kapan, di mana kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.